Salam olahraga. Berjumpa kembali dalam podcast Piala Asia RRI Semarang. Dan untuk Anda para pecinta sepak bola, pastinya hari Jumat kemarin sudah tidur nyenyak dan punya harapan yang besar agar tim Indonesia bisa melaju ke babak berikutnya. Karena Indonesia berhasil mengungguli 1-0 atas Vietnam. Lalu bagaimana kesempatan Indonesia untuk berhadapan dengan Jepang nanti pada tanggal 24 Januari 2024? Saat ini saya Rosi akan bersama dengan Anda tentunya pendengar dan juga pemirsa untuk membahas bagaimana kans timnas Indonesia untuk melawan Jepang pada Piala Asia 2023. Dan saya saat ini sudah bersama dengan wartawan senior olahraga, Bung Amir Mahmud. Bung Amir, salam olahraga. Jaya. Bung Amir, bisa tidur nyenyak kemarin Jumat? Iya, senang sekali tentu saja. Dan itu sesuai dengan harapan Bung Amir juga bahwasanya melawan Vietnam ini justru malah menjadi satu partai yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola. Bung Amir, sebelum nanti kita masuk pada prediksi saat melawan Jepang, bagaimana Bung Amir melihat Asnawi dan teman-teman, dan Asnawi luar biasa kemarin mengeksekusi dari titik putih ini. Bisa komentarnya Bung Amir? Iya, membanggakan ya, karena ini ada beberapa catatan pecah telur gitu ya. Misalnya Coach Shin Tae-yong ini untuk pertama kalinya menang lawan tim Vietnam setelah sebelumnya di tangan pelatih lain, Indra Safri, itu kita bisa menang di SEA Games Kamboja. Ini memang saat yang ditunggu-tunggu karena pertama ini soal konfidensi bagi Coach ST-nya juga, kapan bisa mengalahkan Vietnam, dan seterusnya nanti mungkin kita bicara soal bagaimana mengalahkan Thailand, bagaimana mengalahkan tim-tim yang secara level itu ada di atas kita seperti Irak, seperti Jepang, dan seterusnya. Setelah tahun 2022 kita juga bisa menang lawan Kuwait misalnya. Itu antara lain yang menyebabkan kemenangan melawan Vietnam kemarin itu betul-betul sangat bermakna begitu. Ini saya kira ada prediksi yang bisa dibantah lewat hasil itu, dan kemudian juga ada harapan yang ditumbuhkan lewat kemenangan itu. Bung Amir, bisa dibilang progres Indonesia ini mengalami kenaikan yang signifikan, mulai dari uji coba, kemudian melawan Irak, kemudian melawan Vietnam. Apakah ini juga menjadi bekal yang cukup nantinya kita menghadapi Jepang? Saya kira betul. Coba kalau kita bayangkan misalnya kita bersiap menghadapi Jepang dalam kondisi tim secara mental compang-camping karena kalah dari Vietnam misalnya, tentu ini akan menyulitkan bagi siapapun pelatih yang akan meracik taktik di situ. Tetapi dengan kemenangan kemarin saya pikir ada kepercayaan diri, oh ternyata kami bisa. Ternyata ada permainan ini penuh karakter yang ditunjukkan. Ada permainan berani yang telah diperlihatkan oleh Asnawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan. Saya kira ini adalah modal penting yang akan dibawa untuk pertandingan 24 Januari nanti. Walaupun yang dihadapi ini realistis adalah tim terkuat Asia, dan kalau kita lihat peringkat 17 FIFA, ini nggak main-main ini. Bung, kalau kita bicara soal Jepang, peringkatnya memang jauh dengan Indonesia begitu. Kita mau tidak mau tentu harus membuka mata juga terkait dengan hal ini. Tapi sekali lagi bahwa nggak ada yang nggak mungkin dalam sepak bola. Bola itu bundar gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang Jepang, bagaimana kemudian Jepang ini bisa menjadi tim terkuat di Asia dengan peringkat yang memang jauh dari Indonesia? Apakah pembinaan olahraga di sana memang luar biasa, atau liga-liga yang ada di sana ini juga bisa menjadi acuan kita untuk bisa diterapkan di Indonesia? Iya, ketika Jepang mengalahkan Spanyol di Piala Dunia Qatar, dan kemudian di dalam FIFA Matchday ini bisa mengalahkan Jerman dengan skor fantastis 1-4. Ini kita tentu tidak berpikir bahwa ini adalah sekadar hasil kejutan, sekadar hasil yang katakanlah ini sulit dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, misalnya kita bilang begitu. Tidak, ini adalah produk dari sebuah proses panjang, produk dari sebuah proses ketika Jepang dari bukan negara sepak bola, sekarang ini menjadi salah satu kekuatan bukan hanya Asia tetapi dunia. Nah, Jepang ini sejak pertama kali masuk putaran final Piala Dunia tahun 2002
kedua, kebetulan ada hak istimewa karena tuan rumah bersama Korea Selatan pada saat itu di dalam setiap Piala Dunia sebelumnya tahun 98 itu sudah lolos. Habis itu tidak pernah lagi absen. Bahkan kemarin di Qatar ini menunjukkan impresivitas sebagai tim elit dunia. Nah, ini adalah perjuangan panjang sejak awal dekade 90-an. Yang unik pada saat itu JFA, Asosiasi Sepak Bola Jepang, ini justru berstudi banding ke Indonesia. Salah satunya, selain ke Jerman terutama, itu Indonesia dianggap sebagai negara yang punya pengalaman lebih dulu untuk menggelar kompetisi semi profesional yang waktu itu berlabel Galatama, Liga Sepak Bola Utama. Kita nggak ngira kan itu kalau Jepang studi banding ke sini. Dan kita tahu karakter masyarakat Jepang itu adalah pekerja keras, mereka punya etos kerja yang tinggi, dan ketika sudah menekuni liga sepak bola secara profesional ini pasti tidak akan main-main. Dan terbukti mulai tahun awal 90-an, liga itu dimulai tahun 93 dengan diikuti 10 klub, kemudian berkembang menjadi 16 klub dan seterusnya. Kemudian ada 2 divisi, waktu itu Liga 1 dan Liga 2, dan kemudian kita tahu yang dilakukan pertama kali adalah mendatangkan ex pemain bintang, bukan pemain-pemain bintang yang masih aktif, tetapi ex pemain bintang. Gary Lineker, bintang Inggris yang top scorer Piala Dunia 86, itu main di Liga Jepang itu di dalam usia 32. Kemudian Zico, ini Pele Putih, ini bintang sepak bola Brasil, itu juga sudah usia 30-an main di sana dan kemudian sempat menangani tim nasional Jepang. Berikutnya kemudian berkembang, bintang-bintang yang masih segar yang kemudian mereka datangkan, dan kesungguhan, manajemen yang baik, disiplin terutama, ini yang menjadikan Liga Jepang ini mampu untuk membina pemain-pemain yang secara kualitatif itu mampu bersaing dan bahkan bertualang di liga-liga Eropa. Sekarang ini kita bisa mencatat Kaoru Mitoma misalnya yang di klub Brighton, Liga Primer Inggris, ini adalah pemain yang kemampuan driblingnya ini disebut-sebut ada di dalam kelas pemain-pemain utama dunia. Kemudian juga yang di Endo ini ya, atau Indo yang di Liverpool, ini adalah pemain yang punya karakter sebagai leader. Kemudian Takumi Minamino yang dulu bermain di Liverpool, sekarang ini bermain di AS Monaco di Liga Prancis misalnya. Ada banyak pemain Jepang yang mewarnai liga-liga Eropa ini bukan sekadar menjadi penghias bangku cadangan atau penghias tim untuk kepentingan publikasi, tetapi mereka betul-betul menjadi pemain kunci di klub masing-masing. Ini menunjukkan bahwa keelitan sepak bola Jepang ini betul-betul memang ditopang dari kerja keras membangun kompetisi dari tahun awal 90-an itu. Oke, baik. Bung Amir, kalau begitu, kalau kita mau bicara tentang Jepang dan Indonesia, lalu kelas kita sebetulnya itu ada di mana, Bu? Kalau kita lihat peringkat FIFA itu sudah bisa menjelaskan secara gamblang ya. Kita sebelum mengalahkan Vietnam kemarin masih di 147. Sementara Jepang itu sudah di peringkat 17. Peringkat 17 ini tentu sudah tersaring secara elitis ya. Ini yang saya pikir menjauhkan posisi Jepang ini dari negara-negara terutama Asia Tenggara. Tetapi kita merasa ada pride ya, ada kebanggaan nanti ketika para pemain kita itu bertemu dengan Jepang. Apalagi tim kita ini tim yang katakanlah ini sedang berkembang. Saya yakin tim ini adalah tim yang sedang berkembang, yang ingin membuktikan sesuatu. Dan sesuatu yang akan dibuktikan itu adalah kemenangan melawan tim elit. Atau setidak-tidaknya mampu mengimbangi.
Kalau bisa menahan seri, saya pikir ini adalah kemenangan besar sepak bola Indonesia. Setidaknya Seri seri saja. Apalagi kalau menang. Karena ini adalah penentuan nasib kita bisa lolos ke babak berikut di Piala Asia atau tidak. Ini kita seperti sedang menjemput takdir. Takdir yang katakanlah ini adalah sejarah. Kalau lolos sejarah, kalau tidak lolos seandainya kita mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada Jepang, ini akan tetap dikenang sampai kapanpun sebagai pernak-pernik penampilan timnas Garuda di panggung Piala Asia. Baik, Bung Amir, ini kan tentu para pecinta sepak bola juga menantikan strategi apa yang akan dijalankan oleh Coach Sintayong ini. Tapi ada beberapa pemain yang sampai saat ini belum diturunkan, Bung Amir. Apakah ini juga akan menjadi salah satu strategi atau gebrakan dari Sintayong nantinya melawan Jepang atau seperti apa? Saya berharap ini adalah ada anggapan sebagai semacam senjata rahasianya Coach STY ya. Misalnya ada Ramadan Sananta, ini pemain asal Makassar yang bermain di Persis Solo. Kemudian ada Sain Patinama, ini pemain naturalisasi kita yang kita belum sempat menikmati permainan keduanya ini di Piala Asia. Sementara ini yang berkolaborasi ini adalah Rafael Strijk, dan kemudian juga ada Witan Sulaiman kadang-kadang dipasang, dan ada Eki Maulana Fikri atau juga Marcelino Ferdinand. Ini yang Yakob Sayuri ya. Saya tidak tahu nanti akan strategi macam apa, tetapi ada banyak PR bagi STY ini karena yang dihadapi ini adalah tim yang punya pengalaman bertarung dengan tim-tim elit. Para pemain yang mereka ini racik di situ itu adalah pemain-pemain yang memiliki kapasitas di liga-liga penting Eropa, bukan sekadar pemain-pemain yang berlaga di liga kelas 2 Eropa, tetapi di kelas utama seperti Endo misalnya di Liverpool, Minamino di AC Milan, kemudian ini Takefusa Kubo ini adalah pemain Real Sociedad di La Liga Spanyol. Ini pernah disebut-sebut sebagai Lionel Messi-nya Jepang ini. Kalau begitu Bung Amir, apa yang harus diwaspadai pemain Indonesia pada saat nanti menghadapi Jepang? Kalau pada saat melawan Irak kemarin memang secara postur ini harus bertarung di udara katakanlah, itu memang agak sulit begitu dengan postur pemain Indonesia versus Irak. Tapi dengan pemain Jepang, bagaimana Bung Amir melihat secara fisik ini barangkali tidak jauh berbeda? Apakah ini juga menjadi keuntungan buat kita? Sama-sama sesungguhnya keistimewaan Jepang dengan kita. Sprint, kemudian juga katakanlah ini permainan semacam push and run. Jadi menekan dan kemudian lari, mencari tempat, menekan, mencari tempat dan sebagainya. Yang membedakan nanti mungkin adalah masalah konsistensi. Konsistensi untuk memelihara, merawat permainan itu dari menit ke menit. Karena kita biasanya faktor kelelahan menjadikan umpan-umpan tidak akurat. Transisi menjadi kacau dari bertahan ke menyerang, dari menyerang tiba-tiba ada serangan balik ke bertahan. Itu juga menjadi masalah utama. Coach Sintayong ketika pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2019 itu menganalisis bahwa salah satu titik lemah pemain Indonesia itu adalah di dalam perubahan-perubahan transisional dari kondisi-kondisi antara menyerang dan bertahan ke menyerang itu. Mudah-mudahan nanti ini bisa konsisten karena kita jangan sampai banyak kehilangan bola itu melawan kecepatan pemain-pemain Jepang. Mereka juga terbiasa tertempa bermain di liga-liga yang memang punya kualitas elit ini. Oke, baik. Dan Bung Amir, kalau harapan, saya tantang Bung Amir untuk tebak skor juga ya, sama kayak pendengar dan juga pemirsa barangkali ya. Tebak skor Bung Amir untuk Indonesia versus Jepang tanggal 24 Januari 2024. Iya, 1-1 saya. 1-1? Iya. Coba nanti tolong dicatat ya, Bung Amir ini menebaknya adalah 1-1. Pendengar dan juga pemirsa RRI Semarang, kita doakan bersama agar timnas Indonesia mampu mencuri poin saat melawan Jepang pada tanggal 24 Januari 2024. Nah, berapa skor tembakan Anda?
silakan untuk bisa menyaksikan YouTube RRI Semarang yang akan kami pilih ada 3 orang yang beruntung nantinya untuk menjawab pertanyaan, kemudian menebak skor, dan yang beruntung nantinya akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Jadi untuk Anda, kami tunggu partisipasi untuk bisa komen, like, share, dan juga menebak berapa skor Indonesia melawan Jepang. Kami akhiri untuk podcast Piala Asia 2023 dan salam olahraga.